record. Sudah 31. Yang lain nanti biar diisi. Oke, Ibu buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak ada suaranya. Untuk semester kedua, setelah 3 kali pertemuan, kalian belajar menggunakan belajar langsung. Yang minggu lalu ada. Sebelumnya faktorial sudah paham ya, karena di dalam permutasi ini ada kalian menggunakan faktorial. Jelas nggak layarnya? Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Ya. Nah, yaitu merupakan perkalian bilangan berurut dari n sampai dengan dikalikan dengan 1. Tulisannya misalkan ya, dia 5 faktorial. Jadi ditulisnya mulai dari 5. Jadi sampai dengan sini sampai n. Dan tulisnya jadi dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ya makin menurun sampai ke angka 1. Atau kadang angka 1-nya tidak ditulis karena perkalian dengan 1 kan hasilnya tetap. Iya. Itu tentang faktorial gitu ya. Ini kalian dasarnya di bab ini kalian harus paham dulu tentang faktorial. Ini kan sudah bisa ya kayak gini ya. Ini ibu singkat aja. Per 2 faktorial. Atau ada kayak gini deh. 8 faktorial per 6 faktorial. Ini kalian nggak perlu menghitung, menjabarkan sampai satu persatu angkanya, tapi kalian tinggal menuliskan aja kalau 8 di dalam 8 faktorial itu kan mengandung 6 faktorial, jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Coret, maka hasilnya adalah tinggal perkalian 8 dikalikan dengan 7, 50. Ya. Oke, ini singkatnya kayak gitu. Nah, yang kalau sebelumnya sudah aturan perkalian, ini ada tentang permutasi. Nah, permutasi sendiri itu apa sih? Ya, di dalam permutasi, pengertiannya sendiri nih, diberikan sebanyak n unsur berbeda, sebuah permutasi K unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari K unsur yang urutannya diperhatikan. Jadi, kalau dilihat dari pengertian sini kan kalian agak ini ya, kurang paham mungkin dari bahasanya. Jadi permutasi itu merupakan cara penyusunan unsur-unsur yang memperhatikan urutan. Jadi memperhatikan urutan. Jadi urutannya itu diperhatikan. Huruf A, B, C, D. Maka kalau di dalam permutasi ada B, D, C, A, D, C, B, A, dan A, C, B, D itu beda-beda. Jadi termasuknya ini cara yang berbeda. Karena posisinya beda-beda. Si B, si D, si C, si A itu beda. Jadi masing-masing cara itu dia dihitung. Jadi ini misalkan cara pertama, ini cara kedua, ini cara ketiga. Pun unsur penyusunnya sama. Unsur penyusunnya kan A, B, C, dan D ya. Jadi tadi permutasi itu perhatikan urutan. Nah, ini
dengan memperhatikan urutan ini perlu kalian ingat karena nanti bedanya dengan kombinasi adalah kombinasi tanpa memperhatikan urutan, kalau di permutasi dia memperhatikan urutan. Sendiri ini dituliskan seperti ini ya. Permutasi R dari N kayak gini tulisannya. Permutasi R dari N. Jadi kalau kalian baca kayak gitu. Penulisannya kayak gimana sih? Ada yang penulisannya kayak gini, betul. Ada yang penulisannya kayak gini. Jadi P, sini R, sini N. Jadi kalau ada permutasi 3 dari 6, penulisannya kayak gitu. Kalau ini kan ditulisnya P 6,3 gitu. Jadi ada yang menulisnya seperti ini, ada yang menulisnya seperti ini. Jadi kalau kalian baca di literasi lain, di buku lain, jadi jangan bingung. Karena penulisan permutasi bisa seperti ini, jadi ya, bisa ini. Oke, kita langsung ke contoh soal aja deh nih. Misalkan ada banyaknya, tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Nah, kata mentari itu ada berapa huruf? 7 kan? 7. M-E-N-T-A-R-I. Jadi kita mau ambil 4 huruf dari 7 huruf yang ada, gitu maksudnya. Kita mau ngambil 4 aja hurufnya, tapi dari 7 huruf yang berbeda. Kalau kalian tuliskan masing-masing, kan tulisnya kayak gini nih. Mau membentuk huruf-huruf 4, kata mentari. Misalkan ada M, satu cara pertama. Misalkan lagi M, E, N, T. Lagi M, E, N, Katanya cuma 4. huruf yang ada. Jadi kalau kalian hitung dengan cara manual kayak gini nih. Terus misalkan lagi E, N, T, A, R gitu kan. Kita satu-satu kayak gini kan ribut kan? Ribet kan? Karena nanti akan ada banyak. Nah, dipermudah dengan konsep tadi permutasi. Jadi kalau kita mau ngambil 4 huruf yang ada, itu menggunakan permutasi 4 dari 7. Jadi gimana konsepnya? Kan permutasi kalau ada P, R dari N, ya. Ini nanti kalian tulis dengan cara N faktorial per permutasi 4 dari 7, 7 faktorial per ini ada 840 cara huruf yang ada gitu. Jadi kalau kalian mendata sendiri kayak gini nih, pasti akan kerepotan. Kalian mendata akan sampai 840 cara. Bayangkan kan? Nah, tapi kalau dengan cara permutasi itu jadi gampang. Lagi ya, ini contohnya sama kayak gini. 6 buku yang ada ya udah permutasi 6 dari 6. Nah, di dalam permutasi ada yang namanya permutasi beberapa unsur yang sama. Bisa di-mute dulu. Jelas. Dulu ya. Coba itu siapa? Di-mute dulu mikrofonnya. Ada di bawah pojok. Udah gabung. Oke ya, gini. Ini ada permutasi dari beberapa unsur yang sama. Jadi kalau unsur yang sama, misalkan dari 10 nih, atau 10 kata nih matematika. Nah kalau tadi mentari, masing-masing hurufnya kan beda kan? M, E, N, T, A, R, I, nggak sama kan? Nah kalau ini matematika ternyata ada huruf yang sama, jadi ada huruf yang berulang nih. Kayak M ada lagi di sini. Terus A di sini pun ada gitu. Jadi ada huruf yang sama, maka kita
bukan menggunakan permutasi yang biasa tadi yang ini, yang n per n kurangi r faktorial, tapi dengan cara seperti ini. Itu permutasi kelompok ya. Nah, tadi unsur yang sama kita faktorialkan juga nih di bawahnya. Gitu. Itu unsur yang sama, jumlah unsur yang sama. Kalau dilihat dari kata matematika yang sama, unsurnya ada 2 buah, A-nya ada 3 buah ya, 1, 2, 3, dan T-nya ada 2 buah, E-nya, E, I, K, itu masing-masing 1. Jadi kalau kita cari berapa cara dapat menyusun huruf-huruf dari kata matematika, itu seperti ini. Semuanya 10 itu dari apa? 10 huruf yang ada dalam matematika per ini kelompok huruf yang sama. Kayak mana, Bol? Cuma 1 nih, masing-masing 1. Sebenarnya ini nggak perlu dituliskan, jadi cukup permutasinya itu dihitung dari 10 faktorial yang sama aja ya. Ini 2 faktorial untuk M, 3 faktorial untuk A, dan 2 faktorial untuk T. Di E, I, dan K-nya itu nggak usah dituliskan nih. Ini nggak perlu dituliskan juga nggak apa-apa. Dia yang sama aja. Nanti hasilnya seperti ini. Ini bisa di sini ya, ini 3-nya dicoret. Ini 2 sama 2 kan 4 nih. Nah, kalau untuk permutasi karena dia perkalian, itu kalian bisa coret-coret. Kalau ada angka yang sama di atas, bisa dicoret dengan angka yang sama yang ada di Bawah. Nah, ini ada yang namanya permutasi siklik. Nah, kalau kalian tahu sendiri, siklik itu kayak kata siklus ya kan. Jadi dia itu sebuah bentuk lingkaran gitu ya. Jadi dia nggak linear, nggak lurus. Ini yang dibentuk dari sebuah masalah yang berbentuknya lingkaran. Contohnya kayak gimana sih? Nah, biasanya nih Enggak ada suaranya. duduk mengelilingi meja rapat dengan urutan yang berbeda. Jadi ada 6 orang, tapi mejanya bentuknya lingkaran. Kalian diminta cari caranya. Nah, kalau permutasi siklik, kayak gitu ya. Jadi pakai caranya ini. Dan nanti, karena ini 6, berarti 6 dikurangi 1 faktorial. Jadi hasilnya adalah 5 faktorial. 5 faktorial itu tadi 5 kali 4, kali 3, kali 2. 5 kali 4, ini udah 20. 20 kali 2, 6. Berarti hasilnya adalah kalian mau ngitung secara manual, kalian muter-muterin aja nih orang-orangnya. Pasti akan ada sampai ke 120 cara. Agak susah kan? Nah, dipermudah dengan cara tadi permutasi siklik. Misalkan ini si siapa? Baru susunan yang pertama. Baru 2, terus dan terus sampai jumlahnya kalau kalian secara manual akan hitung sampai ke 120. Sangat tidak efisien ya hitungnya kelamaan. Itu tadi sekilas tentang permutasi. Nah, ini 8 soal yang kemarin Ibu bilang kalian untuk pahami. Jadi 5 orang yang akan membahasnya, silahkan sudah hadir. Untuk nomor 1, Fitria, IPS 1 ada? Fitria nggak bisa masang aplikasinya. Nggak bisa masang aplikasinya. Aplikasinya nggak. Aplikasinya nggak bisa. HP-nya nggak muat. Kentang, banyak kentang. Yang ada. Bukan ada. Mana? S2 mana? S2 itu. Ada, Bu. Ada, Bu. Mulana hadir. Ya, Mulana sudah siap katanya. Silakan dijelaskan. Mulana hadir, Bu. Nih. Gimana cara penyelesaiannya?
Ayo, mana? Silakan. Ada bilangan terdiri dari 4 angka. Tapi angka penyusunnya itu 1, 2, 3, 5, dan 7. Hitung banyaknya bilangan dengan angka yang berlainan. Ingat ya, kalau kayak gini, kalau ada masalah seperti itu dan ada syarat, itu syaratnya yang perlu kalian tekankan. Misalkan kalau gini syaratnya kan angka-angka berlainan, jadi dia pengennya angkanya beda. Ayo, mana? Itu yang IPS. Mariati ada, Mariati? Bu. Nah, Mariati udah siap tuh. Kita pakai ini. Oke. Terus udah ada ya? Kalian bisa coret-coret. Ini ada. Nah, nomor 3. Nomor 3 nih. Nulis Mariati ya. Ayo, gimana ngapusinnya? Ini gue hapusin. Oke, mana Mariati? Silahkan dicoret di layarnya. Sukma, bukan Sukma ya. Bukan buat mainan ini, nanti dulu. Ini bukannya nomor 4. Oh iya, nomor 4 ya? Oh iya, benar. Nomor 4 kan di PS 4. Oke. Oke, silahkan nomor 4. Bu, saya dilewat, Bu. Ya, nanti dulu ya. Tadi Ibu panggil-panggil hilang kamu. Mul. Iya, nah ini Mariati nulis. Mul. Bu, saya Bu. Mul. Itu dulu ya. Mulana. Mulana. Itu faktorial ya? Iya.
Tanya tanda titiknya nggak 5 faktorial. Terus dikali lagi banyak 1 faktorial. Empat dikali 3 dikali 1 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali lagi 3 dikali 2 dikali sama dengan 2 dikali 120 6 hasil akhirnya? sama dengan Oh, nggak muat nih sampai whiteboardnya. hasil akhir itu 103 60 cara. Berapa hasil akhirnya? 103,6 103. Jadi coba bisa dijelaskan angka-angkanya itu dapat dari mana nih? titik 680 cara. 103 titik 68 cara. Coba angka-angkanya dapat dari mana, Mat? Kan tadi kamu tulis tuh ada 4 faktorial, 5 faktorial, kali 3 faktorial gitu ya. Ini yang di atas ya, hasil akhirnya yang di atas ya. 4 faktorial dikali 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali Iya, kayaknya kalau itu teman-teman kalian teman-teman kamu dikali udah tahu. 2 dikali 1 Hmm. dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan Cukup, yang itu nggak usah. 24 itu hasil Nih, yang ini 4 faktorial didapat dari dikali 2 dikali mana? 1 Mana dan 3 faktorial ini dapat dari mana? 120 dari 5 dikali 6 Penentuan 4 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial itu dapat dari mana? Kalau yang ininya teman-teman kayaknya udah tahu nih. Tadi kan sudah di Ibu review di awal ya tentang faktorial itu perkalian bilangan dari n dari si angka sampai dengan 1. Jadi yang ini teman-teman pasti udah pada tahu. Sekarang penentuan 4-nya, 5-nya, dan 3-nya itu dapat dari mana? Biar teman-teman juga pada tahu. 4 dari mana? 4 faktor. Ke soalnya ya. Tampil nggak? Soalnya tampil nggak? Kelihatan? apa Bu? Soalnya kelihatan di layar? Ibu udah tampilin? 24 dikali 120 dikali 6 itu hasilnya 170. Ya. Ibu tanya soalnya Ibu tampilin ada nggak di layar kalian? 117 Yang lain jawab coba. 17 itu 206 dengan 103,680 Soalnya tampil nggak? cara. Soalnya tampil enggak di layar kalian? Ada nggak soalnya? Atau masih papan yang tadi tulisan Mariati? Belum ada Bu. Oh, belum. Ada Bu. Loading, kayaknya loading.
4 faktorial, 3 faktorial, dan 5 faktorial itu berasal dari mana? Ada Bu, ada. Kan? Ya nggak? Ada Bu, ada. Ada. 4, 3, dan 5. Jadi 4. 3-nya difaktorialkan gitu. 5-nya juga. Iya. Kalau yang B-nya katanya buku-buku fisika saja yang berdampingan. Gimana kalau yang B? Ya. Kalau dari pembahasannya Mariati bisa benar. Yang B nih, ini. Banyaknya susulan jika buku fisika saja yang berdampingan. Kalau ini kebayang nggak di kalian? Katanya ada 3 jenis buku tadi ya. Buku fisika, matematika, dan kimia. Buku fisika ada 3. Terus tadi buku kimia ada berapa? Buku kimia ada 5. Buku matematika ada 4. Nah, kalian tuh mau menyusun buku, tapi yang pertama kan tadi jadi yang matematika. Jarang nih gue kirim videonya. Ih, santai aja sih, gue males banget tau ngedit. Lu aja yang edit. Lu ikut juga. Ibu gambarkan dengan warna orange ya. 1, 2, Gandeng, gandeng. 3, 4 gitu ya. Ini saya buku dah. Oh, kelihatan nggak ini kalau ini buku? Bahkan kotak ini. 1, 2. Kan ini buku matematika, terus buku fisika kita ganti pakai warna misalkan biru. Oh. Kimia, misalkan kimia warna hijau. Ini ada 5. 4, 5. Yang dimasuk soal yang pertama itu apa sih yang A? Ini mintanya apa? Susunan buku yang sejenis didampingin. Jadi nggak mau nih buku-bukunya keacak-acak, tapi dia mau disusun. Jadi maunya itu yang sejenis, kan misalkan matematika pasti ada matematika kelas 10, 11, 12 gitu kan. Terus sebagai dengan judul yang berbeda. Tapi ini jenisnya sama matematika, tapi kalian mau susun. Tapi nggak mau terpencar-pencar ya, matematika tetap matematika, fisika tetap fisika, kimia tetap kimia. Tadi caranya disusunnya, kan disusunnya secara mendatar ya. Buku misalkan ini dihapus lah atau dilemari. Orange kan ada 4 ya, 4 buku. Jadi nanti di sini ada 4. Nah, 4 faktorial untuk buku yang orange. Susunannya, terus untuk buku yang biru 3 faktorial untuk begitu cara susunannya. Misalkan si buku ini kan pasti buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Bisa nih 3-nya duluan yang di depan, 2-nya duluan yang di depan, atau 1-nya yang di depan. Itu kan urutannya beda-beda ya. Urutannya berbeda, dia tetap dihitungnya beda, walaupun penyusunnya sama kalau di dalam permutasi. Kayak tadi ini hasilnya ini tadi saya terangkan. Nah, kalau fisika, maunya fisika aja yang berdampingan, yang lainnya acak-acakan nggak apa-apa. Berarti gimana? Ya, yang fisika katanya mau berdampingan. Jadi permutasi 3 kali dari 3. Mau diambil 3 dari 3. Ya, hasilnya ada 6. Nah, sisanya 9 buku kan? Karena semuanya totalnya itu ada berapa? 12 ya, 12 buku ya. Kan 3, 5, dan 4. Jadi yang 9-nya itu katanya coret-coret C. Akhirnya belum jelasin. Itu mana nggak ada suaranya? Oke, tadi buku fisika itu dikelompokin. Dia punya 6 cara. Nah, buku fisika itu maunya dia kan berdampingan. Jadi kalau dimisalkan si buku fisika itu maunya
ini, dia nggak mau kemana-mana, nggak mau bercampur, diselipin di sininya matematika atau diselipin di sininya kimia. Artinya dia satu kesatuan kan. 5, yang ini ada 4. Ini kalau dipisah-pisah kan berarti ada 9. Matematika sama kimia 9, sama satu bandel, tadi satu bandel buku fisika. Dihitungnya 1 karena dia udah satu kesatuan, nggak dihitung 3 lagi. Jadi kan ada 10 nih. Ya kan? Nah, 10-nya itu kan kita menyusun 10 buku dari 10 yang ada. Makanya pakai persentase 10. 28.800 cara gitu. Nah, nanti kalian tinggal apa? Dikalikan dengan 6. 6 cara itu dari mana? Dari buku fisika yang satu bandel itu. Itu ya. Oke, kita lanjut ke yang 5. Siapa yang 5? Jelasin? Mulai muncul lagi, Ibu bahas yang soal nomor berapa nih? Yang 6, 7, dan 8. Bahas di sini aja ya. 5 gampang padahal ya. 6 belum muncul. Kita ke nomor 6. Nomor 6 katanya ada di ruas jalan ada lampu hias terdiri dari 3 bola warna kuning, 3 kuning. Terus apa lagi? Nah, merah. Terus apa lagi? Apa lagi? 4 hijau. Tentu kan punya cara memasang lampu. Jika, lihat ya ketentuannya, syaratnya jika bohlam berwarna sama tidak dibedakan. Maksudnya gimana tuh? Jika bohlam yang berwarna sama tidak dibedakan. Tidak dapat dibedakan. Sama yang sama gitu kan. Nih, pakai permutasi yang seperti apa kalau kayak gini? Semuanya ada berapa? Bohlam ini semuanya ada berapa? 13. 13 bohlam. Ini kalian yang udah hadir boleh screenshot ya dari sekarang ya. Takut lupa nih. Buat hadir nanti. Ya, 13 bohlam. Nah, dia mau disusun. Tapi tadi dengan bohlam berwarna sama tidak dapat dibedakan. Jadi sama aja lah pokoknya penyusunannya. Berarti 13 faktorial. Yang samanya tadi. Kuning ada 3 yang sama berarti 3 faktorial. Merah ada 6 faktorial. Hijau ada 4 faktorial. Nah, gitu. Nah, kalau kayak gini penjabarannya tadi ya. Jadi nggak usah dijabarin 13 sampai akhir, tapi ketika ketemu angka yang sudah sama nih pembaginya, misalkan 11, lalu 12, 13, 10, 9, 8, 7, 6. Nah, cukup aja di 6. Kenapa? Karena di bawahnya ada 6 faktorial yang bisa nanti kalian coret. 3 faktorial, 6 faktorial, 4 faktorial. Nah, ini kan sama nih ya. Coret. Tuh. Ingat, 4 faktorial itu bukan 4, tapi kalian jabarin lagi nih. 4 itu kan 4 kali 3 kali 2 gitu ya. Nah, 3-nya sendiri juga 3 dikali 2. Nih, 4 kali 2 berapa? Halo? 8. 8 kan? 8. Berarti bisa kita coret nih angka 8 yang di atas. Ya. Apalagi yang bisa kita coret nih?
Ya, apa lagi? Apa Muhyiddin? 12. 12 yang mau dicoret katanya. Dapat dari mana dulu 12? 3 kali 4. 3 kali 4. Ini 3 dikali 4. Mana 4-nya? Gak bisa mana? dong. 9, Bu. Oh, 9. yang di bawah. 9. Pinter tuh tadi yang jawab 9 9. siapa? 3 sama 3 kan 9 nih. Ya, atasnya 9 coret. Iya. Ada lagi yang bisa dicoret? Ada lagi? Sisa si 2 nih. Kalau 2 kita mau coret yang mana yang atas nih? 12 bisa dicoret? Bisa ya? Berarti diganti dengan 6 gitu. Kalau angkanya nggak pas tapi dia bisa dibagi, ya nggak apa-apa. Jadi hasilnya tinggal 13 kali 6 kali 11 kali 10 kali yang belum dicoret 7. Kali 7. Coba sekarang dihitung tuh. Berapa? Kita nggak lihat kunci jawabannya dulu ya. Sakimin-kimin. Coba dihitung. Terus jawabannya nanti ditulis di bawah nih. Kan kalian bisa nyoret-nyoret tuh. Coba hasilnya berapa? Tunggu. Baru Mariati nih yang dapat. 60.000. 60. Gimana coba tulis di jawabannya? Mau nyari pancing. Nah, Umi ini mau nulis tuh. Tuh tulisannya bagus banget. Jangan gitu, Am. Aduh. Mohon maaf, Bu. BOOBU. 60. 60.000. 60.060 gitu ya. Ya, pokoknya itu aja, Bu. Oke, kita cek coba di kunci jawabannya di penyelesaiannya. Udah, Bu, itu juga special class. Oh, tadi lihat di situ ya. Nah, ini ya hasilnya benar ya. Jadi hasilnya 60.000, 60 gitu ya. Next. Permutasi siklik, karena ingat ya, dia mejanya berbentuk bundar. Jadi udah kelihatan nih kalau ada yang soal-soal menentukan syarat tapi selain itu biasanya bikin gelang. Ini bundar tuh atau kalung. Jadi pakai permutasi siklik. Oke, 7 orang. Berarti gimana kalau permutasi siklik? 7. Kalau 7 berarti 7 kurangi 1 faktorial. Artinya 6 faktorial. 6 faktorial berapa? Ibu cek. Jangan dijawab. Ibu panggil aja. Siapa nih? Elfrida ada Elfrida. Foto Pana deh yang lagi serius nih. Berapa, Nak? 6 faktorial. Coba dihitung ya. Mau dijawab? Berapa, Bu? Faktorial. Nih tadi ya di hasil sini. Berapa nih hasil akhirnya? Siapapun coba yang mau jawab boleh. Bu. Oke, siapa saya ini? Feratiana. Oh, Feratiana. Berapa, Fer? 720. Hasilnya 720 kata Feratiana. 720 gitu. Benar ya? Kali 5, kali 4, kali 3, kali 2. Sip. Oke, dapat poin tuh. Yang jawab, Ibu dapat poin. Sekarang Ibu. Tulisannya bagus banget. Iya, bagus banget ya. Lebih bagus dari Umian ini. Karena Ibu yang nulis. Oke, yang nomor 8. Dengan berapa cara 5 anak laki-laki dan perempuan disusun dapat
disusun pada suatu lingkaran jika anak perempuan selalu berdekatan. Nah, ini syaratnya ada kata yang perempuan selalu deketan kumpulnya. Jadi ada 5 laki-laki dan 5 perempuan padahal. Mana tuh caranya? 5 laki-laki, 3 perempuan. Tapi yang perempuan berdekatan. Berarti permutasi untuk yang perempuan dulu. 3 dari 3 ya. Permutasi 3 dari 3 berarti 3 faktorial per 3 kurangi 3, 0 faktorial. Ingat ya, untuk faktorial itu sendiri, untuk khusus, ini 0 faktorial itu bernilai sama dengan 1. Jadi kalau dibagi 0 faktorial itu artinya dibagi 1. Berarti 3 kali kan? 6. Ingat, 6 perempuan berdekatan aja. Ini kita baru ngitung perempuan. Nah, karena yang mau disusun itu 5 laki-laki sama sepaket perempuan. Iya. Perempuan sekarang dihitungnya 1 karena paket si 3 anak perempuan itu berarti 5 tambah 1 kan? Nah, kita mau susun berarti permutasi 5 tambah 1 6. Kita mau nyusun 6 dari 6 yang ada. Artinya sama kayak tadi nih, 6 faktorial per 0 faktorial. 6 faktorial tadi berapa? 720. Iya, ini kan? Berarti 720 hasilnya. Kalau tadi menyusun 6 dari 6. Tapi ingat, kan si perempuannya itu tadi 6. Jadi nanti 720 dikali 6. Hasilnya berapa? Sekitar 144. Berapa tuh? Berapa hasilnya? 100. 100? 44. 100. Tulisannya bagus nih. Kecil ya?4.320. 4.320. 4.320. Salah. Oh, Muhyiddin yang nulis. Ya, boleh. Ya, 4.320 jawabannya gitu. Bisa jawab langsung aja ditulis. Ada yang jalan, Bu. Ayo goteng kamu. Cuma aja yang nak. 7.000 kok. Ampul nak. Oh iya, tadi ada syaratnya gimana? Dia duduknya melingkar ya? Itu enggak tadi melingkar. Nah, tadi nih. Yang nomor 8. Kalau yang 4.320 berarti dia kalau duduknya nggak melingkar ya. Tapi kalau melingkar, berarti tadi nih ini nih. Ibu nggak ke-skip tuh. Iya. Dari mana? Yang laki-laki sama sepaket perempuan. Jadi dia pakainya ini 6 kurang. Hasilnya 120 karena perempuannya itu 6 cara berarti 6 kali 120. Gitu. Kalau dia melingkar. Jadi jawaban Muhyiddin kalau yang ini kalau dia duduknya nggak melingkar ya. Duduknya lurus. Ini kita hapus dulu ya. Kita beralih ke kalau tadi sebelumnya permutasi ini namanya kombinasi. Ini ya. Kalau tadi permutasi itu menentukan banyaknya penyusunan dengan memperhatikan tidak memperhatikan Ya, Bu. ini jangan bisa. Teleponan nengok. Siapa tuh yang nyoret-nyoret? Tidak memperhatikan
urutan. Ikan anjing. Ada si Amir, Budi, Cahya, Doni, misalkan berdiri nih. Terus abis itu sekarang yang berdiri Budi, Cahya, Doni, Amir. Ini dianggapnya satu cara. BA, B, CA ini dihitungnya satu cara. Bedanya kalau di dalam permutasi ini dihitungnya berbeda. Jadi kalau di dalam kombinasi ini dihitungnya satu cara yang sama karena dilihat dari penyusunnya sama. Kalau misalkan ABD dengan ABC dihitungnya satu atau dua? Dua yang berbeda karena unsur penyusunnya beda ya. Jadi kalau di dalam kombinasi kalau misalkan EFGH dengan GHFE dihitungnya gimana? Dua cara yang berbeda atau satu cara yang sama? Cara yang sama. Oke. Ayo, kalau yang ini nih, ini ya. Yang FGH. Ya. Dua cara yang sama atau satu cara yang sama? Dua cara. Kalau di dalam kombinasi, kita kan lagi ngomongin kombinasi ya. Tadi kombinasi itu memperhatikan urutan, tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau mau dia di depan, belakang, tengah, kalau sama penyusunnya dia dihitungnya satu. Jadi kalau ada penyusunnya ini akan sama dengan ini, dihitungnya sama. Itu ya. Misalnya kayak gimana sih? Misalnya kayak gini. Kalau di dalam contoh realnya ya, misalkan ada sebuah lomba nih, lomba Olimpiade Ekonomi. Harusnya matematika boleh deh, Olimpiade Matematika. Mau dipilih 5 utusan mewakili sekolah. 5 utusan mewakili sekolah. Misalkan namanya Amir, Budi, sama kayak misalnya Amir, Budi, Cahya, Doni, E-nya siapa? Endang. Apa? Dana. Kok Dana sih? Coba pikirin nama depannya E. Bang Eman. Doni. Badak. Sama siapa nih siapanya? Ersa. Itu S4 ada yang namanya Ersa. Endang. Kelimanya mau dipilih, mau diutus untuk mewakili sekolah. Kalau ibu ngomongnya kayak gini, ada yang nanya, siapa yang mau diutus? Bu Afif. Itu yang mau diutus Doni, Cahya, Budi, Amir, sama Ersa. Sama ibu ngomong, siapa yang mau diutus? Amir, Budi, Cahya, Doni, Ersa. Sama nggak? Sama. Oh, mau ibu ngomongnya kebalik-balik sesuai abjad dulu, Amir, Budi, Cahya, Doni, Ersa, atau ibu ngomongnya yang laki-laki dulu, Amir, Budi, Doni, Masih Cahya, sama. Ersa, itu sama aja gitu ya. Kombinasi itu dihitung satu. Kombinasi sendiri tulisannya kayak gimana sih? Beda dengan permutasi. Kalau tadi permutasi tulisannya kayak gini, permutasi N dari N. Ini kan sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial gitu ya. Dari N R faktorial, R faktorial. Jadi ada tambahan lagi di sini. Ini ya caranya. Konteks masalahnya kayak gimana? Nah, tadi nih contohnya. Siapa yang nyoret? Fitria? Belum ya, belum. Iya, Bu. Ini yang lagi gabut. Iya, Bu. Ih, nggak tahu aku, Bu. Maaf. Kan punya penghapus kamu. Oke, kita lihat ya sini. Ada suatu ujian, katanya setiap siswa dia harus menjawab 4 soal dari 7 soal yang ada. Jika seorang siswa menulis secara acak yang akan dikerjakannya, berapa cara atau pilihan dalam mengerjakan soal ujian tersebut. Nah, soal ujian ini termasuk ke dalam kombinasi. Kenapa? Kayak kamu nih, milih 10 soal misalkan, mau dikerjain 5. Milihnya soal nomor 3, 5,
3, 5, 7, 9, 10. Sama milih soal 10, 7, 5, 3, 7. Sama aja kan? Ya. Ya, ngomong yang ngacak itu akan tetap 1. Tuh. Jadi dimasuknya kombinasi. Ini mau milih 4 dari 7 soal, berarti kombinasi 4 dari 7. Ini ya. Ada yang mau tanyain? Kenapa sininya 4 faktorial? Kenapa ini 4 faktorial? Melianti, ada Meli, coba Mel. Kenapa Mel? Ada jawaban? Kenapa ini 4, Muhyiddin? Halo? 10 orang udah hilang nih. Tadinya ada 75 jadi 65. Putri Duyanti. Halo Put. Kenapa 4 faktorial di sini? Siapa deh atau siapa yang mau jawab kenapa 4 faktorial? Nggak harus nyebut 7. Gimana ya? Gimana ya coba? Apa 4 ya? Dari 4 soal itu yang diambil. Dari 4 soal yang diambil, betul. Kan sini ya, makanya dia kombinasi 4 dari 7. Nah, ini dari 4 soal yang diambil. Terus ini 3 faktorial dari mana? Nih, 3 faktorial dari mana? Diambil 4. Tujuh ambil 4 tuh. Ambil 4. Kata Antini, benar nggak? Yes-nya. Betul, kata Antini. Sekarang Ibu tanya, kenapa 7 dikurang 4? Kan 7 soal yang diambil cuma 4 soal. Ya, benar, kayak gitu jawabannya. Tapi lihat lagi tadi ya, ke bentuk umum dari kombinasi ini ya, bentuknya ini. Jadi kenapa dia dikurangi 4? Karena tadi 7 soal dan diambil 4. 7 dikurangi 4, karena angkanya 7 sama 4. Kalau di sininya 10 sama di sininya 3, berarti ini berapa? 10 kali 3. 7. 7. Itu udah paham. Nah, ini contohnya yang Olimpiade Matematika sama banget tadi kita lagi ngomongin ini kan. Dalam kontingen Olimpiade Matematika terdiri dari 5 siswa, akan dipilih 6 siswa putra dan 4 siswa putri dari 4. Tentukan banyaknya cara kontingen jika dibentuk tidak ada pembatasan, tidak dibedakan antara putra dan putri. Nah, itu ya. Mau dikirim 5 siswa. Calon-calonnya ada 6 putra dan 4 putri. Berarti ada berapa calonnya? 10. Calonnya ada 10, tapi yang mau diwakili hanya 5. 5. Artinya kita memilih 5 siswa dari 10. 10 Ini orang. cara kombinasi. Ya, kombinasi 10 dari 5 ini tadi. Caranya di sini. Itu yang pertama, karena dia tidak ada pembatasan. Yang kedua, kontingennya memiliki tepat 2 siswa putra. Jadi dari 5 siswa yang kepilih, 2-nya itu putra. Berarti 3-nya Putri. dan 3 putri dan 2 putra. Itu yang akan dikirim. Oh, Dan misal nah, nih. 2 siswa putra dari 6. Karena tadi kita milih 2 putra. Ambil 2 putra. Dari jumlah putranya calonnya ada berapa? Putra mana putra? hadir putra.
Jadi kalau kita mau ambil 2 putra dari 6 6 putra yang ada. Kalau putrinya kita mau ambil 3 dari 4. Jadi kita masing-masing kita cari dulu nih kombinasi 2 dari 6. Ini ya, ini ya. Ini kombinasi 2 dari 6. Terus kombinasi 4 dari 4. Nah, caranya hasilnya dikalikan. Karena ini dan kalau di dalam aturan kaidah pencacahan, kalau dia ada kata dan, ini tuh dikali, kalau ada kata atau ini ditambah. Jadi misalkan mau ngirim 4 siswa laki-laki atau 3 siswa perempuan, misal tadi pakainya ditambah, jadi bedanya di sini. Ininya ditambah. Tapi karena ini kan kita ngirim 5 siswa, di mana 2 putra dan 3 putri, maka di sininya dikali. Gitu ya. Kalau ada kasus soal pakainya pakainya atau, jadi sininya bedanya ditambah. Jadi hasilnya adalah, nah, ini udah bisa lah ini. Tinggal coret-coret nih. Coret faktorialnya. Ini juga coret-coret, ini 3. Gampang lah, ini perkalian bisa disini. Oh, boleh nggak? 3 siswa boleh nggak? Kenapa, Bu? Kan tadi paling sedikit syaratnya 1 siswa putri. Paling sedikit 1 siswa putri. Ya. Terus? Boleh nggak 2 siswa? Boleh. 3? Boleh. Boleh. 5-5-nya putri boleh nggak? Boleh. Terkecuali paling banyak 1 itu baru nggak boleh. Paling banyak. Nah, karena tadi kan katanya paling sedikit 1 gitu ya. Ya. Kalau nggak ada putrinya boleh nggak? Boleh. Jadi 5 siswa Boleh. dikirimin itu siswa semua, laki-laki semua. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Ada kata paling sedikit 1 siswa putri, artinya yang boleh kita kirim harus minimal ada 1. Jadi kalau satu perempuan, sorry kok ini 4 sih. Perempuan gitu kan. Terus apa lagi? 3 laki-laki. Ayo kan, ayo. 1 laki-laki. 4 perempuan. Kan, Bro, Banyak nih. berapa? Ya nggak? 4 laki-laki kan nanti kombinasi 4 laki-lakinya tadi ada berapa? 4. Kebanyakan caranya. Kok bisa lagi caranya? Nggak bolehnya. Kalau kita semuanya kan kombinasi 5 dari 10, ngirim 5 dari 10. Nah, kalau 5-5-nya perempuan itu nggak boleh. 5-5-nya laki-laki nggak boleh. Kalau 5-5-nya laki-laki itu 6.
ya guys. Ayo. Ela. Ya. Jauh. Jauh deh. Nah, yang kombinasi permutasi juga ada ya, nomor 3, Sedang baik. nomor 4, nomor 6. Baru berapa soal tuh? 3, 4, 6. 9. Oke. Udah berapa soal? 1, 2, 3, 5 soal ya? Oke, ingat-ingat tuh. Ada 3, 4, 6. 3, 4, 6, 9 soal-soalnya. Sama 12. 3, 4, 6, Tambah satu uang. 4, 6, Halaman. 9, sama 12 ya. Kalian kerjakan menggunakan cara. Jadi dikumpulkan. Bisa kerjain mulai dari sekarang. Suaranya nggak jelas, Bu. Dan 12 ini buat tugas kalian yang nanti dikumpulkan minggu depan sebelum ada kelas lagi. Jadi Senin depan. Oke, siap, Bu. Ada caranya. Apakah dia permutasi, apakah dia kombinasi, apakah permutasi siklik, atau aturan perkalian, atau penjumlahan. Ada pertanyaan? Tidak. Malu tuh deh. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, silakan yang belum screenshot udah sekarang. Sebelum Bu, kita tutup, Absennya belum ya, Bu? Belum bisa ya? Belum bisa absen ya? Bayangan belum. nanti Ibu buat rumah share. Kalau ada yang mau ditanya, nanti bisa di diskusi WhatsApp ya. Iya, siap. Oke, ini kameranya bisa dibuka dulu. Coba. Jangan-jangan cuma ditinggalin HP-nya, orangnya tidur. Ya, bisa aja gitu. Kayak tadi siapa tuh? Foto kepencet katanya, nyoret-nyoret. Bu. Debol. Nggak Rahmat tuh, seger. Jam segini tuh cuci muka gitu, kalau mau ada kelas matematika. Ih, si ganteng. Rahmat gimana itu? Abang si kumis baplak. Ceweknya apa? Siapanya, Mas? Ibu guru. Harun sama siapa itu lagi bareng-bareng ya? Langsung ngerjain sambil nyontek. Wede, langsung ngerjain. Adit tuh, Bu. Adit bintangnya, Bu, matematika. Juga tuh gimana kerja, Pak? Enggak, Bu. Dia minta WIP dong sama Adit, Bu. Ini kalian ngeliat semuanya nggak? Ngeliat teman-temannya nggak? Ibu kasih lihat. Yan. Ya, Ibu kasih linknya. Jadi kalau yang buat hari ini mungkin tadi nggak sampai selesai memahaminya, bisa dilihat nanti di. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Like, comment, dan subscribe ya guys, dan juga kirim ke teman-teman kalian. Nemuin gaul. Waalaikumsalam. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Comment dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa kirim ke teman-teman kalian yang belum nonton video ini ya guys.
Ikut aja. Rahmat gak? Astagfirullah.